Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Auluddin dari kelas IF 18B. Di sini saya akan menjelaskan IRD dari database untuk pengerjaan final project. Di sini terdapat yang pertama ada pengetahuan, isinya yaitu ada ID pengetahuan dengan primary key, kemudian ID penyakit, lalu ID gejala. Lanjut dari pengetahuan itu tersambung ke kedua arah, yaitu ada gejala dan penyakit. Pertama ke arah penyakit, yaitu di penyakit ini primary key-nya yaitu ID penyakit. Kemudian isinya itu ada nama penyakit, pengobatan dan pencegahannya. Kemudian lanjut ke gejala itu dengan primary key-nya yaitu ID gejala. Isinya yaitu nama gejala serta densitas. Kemudian dari gejala dan penyakit ini terhubung ke user, yaitu di user ini dengan primary key ID user, isinya yaitu nama, alamat, dan telepon. Lanjut dari user dan penyakit, yaitu lanjut ke history. Nah, dari history ini primary key-nya itu yaitu ID pengguna. Kemudian ada nama, alamat, telepon, penyakit, dan waktu. Jadi urutannya itu ya ada yaitu dari pengetahuan itu ke gejala dan penyakit. Kemudian dari gejala dan penyakit ini lanjut ke user. Terhubung ke user gitu. Nah, dari user ini dari user dan penyakit ini tadi kan dari gejala dan penyakit. Sekarang dari user dan penyakit. User dan penyakit ini turun ke lanjut ke history. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian RDIS-nya. Nah, di bagian RDIS ini terdapat beberapa catatan, ya. Terdapat beberapa catatan, yaitu di bagian pengetahuan ini ada yaitu namanya each pengetahuan maybe have one or more gejala. Yaitu di pengetahuan ini kita itu mungkin mempunyai satu atau lebih gejala. Selanjutnya, each pengetahuan must have one or only one penyakit. Jadi di pengetahuan ini kita harus mempunyai satu atau satu-satunya penyakit. Seperti itu. Kemudian lanjut ke gejala. Di bagian gejala ini terdapat catatan juga, yaitu each pengguna maybe have one or more gejala. Jadi pengguna ini mungkin mempunyai satu atau lebih gejala seperti itu. Jadi kadang hanya satu dan kadang juga lebih dari satu. Kemudian ada penyakit, yaitu penyakit ini ada each pengguna must have one or only one penyakit. Gitu. Jadi pengguna ini harus mempunyai satu atau satu-satunya penyakit. Kemudian each penyakit maybe have one or more pengguna. Itu penyakit ini mungkin mempunyai satu atau lebih pengguna. Selanjutnya di bagian user, yaitu each gejala maybe have one or more pengguna. Yaitu dari gejala ini mungkin mempunyai satu atau lebih pengguna. Jadi dari pengguna ini Jadi dari satu atau beberapa pengguna ini mungkin memiliki gejala yang sama seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian history. Nah, di bagian history ini itu terdapat catatan, yaitu each history maybe have one or more gejala. Yaitu history ini mungkin mempunyai atau memiliki satu atau lebih gejala. Kemudian selanjutnya atau bisa juga bagian ini each history must have one or only one pengguna. Jadi history ini mungkin harus mempunyai satu atau lebih pengguna. Seperti itu. Jadi di bagian history ini kita itu bisa ngelihat data kita. Kita bisa ngelihat data kita, akan tetapi kita tidak bisa melihat data orang lain. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.